Nama Anji sedang ramai menjadi sorotan usai digugat cerai sang istri di Pengadilan Agama Cibinong. Ex-vokalis grup band Drive itu seperti diisukan tengah terlibat perseteruan sengit dengan istrinya. Meski sudah resmi digugat cerai, sampai kini kedua belah pihak masih bungkam tentang faktor apa yang membuat rumah tangga keduanya terancam bubar di tengah jalan. Dan berikut penjelasan Humas Pengadilan Agama Cibinong baru-baru ini. Berdasarkan aplikasi yang kami punya, ditelusuri ternyata nama yang ditanyakan sudah terdaftar. Per hari ini didaftarkan oleh istrinya, ya, mengajukan gugatan cerai secara online dengan menggunakan kuasa hukum. Betul atas nama Imana, ya, berarti istrinya melawan Erdian Aji Oriantoro, ya, sudah terdaftar di Pengadilan Agama Cibinong. Tapi apakah ada alasan lain, misalkan perhara rumah tangga ribut-ribut atau apa gitu, Pak? Ya, itu sudah masuk ranah persidangan, ya, jadi belum bisa kami sampaikan. Wanita yang menggugat itu ada alasan tersendiri. Wina sendiri mencantumkan itu nggak sih, Pak? Mungkin di gugatannya masuk, ya, dan itu pasti. Tetapi kami belum bisa menyampaikan sekarang, itu sudah masuk ke ranah persidangan, ya. Kalau dibaca dari judulnya gugatan, hanya gugatan cerai saja. Jadi karena daftarnya hari ini, mungkin beberapa hari ke depan baru ketahuan hakim dan penjadwal sidang. Sebenarnya hitungan hari sih, ya, tapi sore ini mungkin belum, atau nanti sebentar lagi atau besok lah mungkin baru ketahuan, gitu, ya, untuk siapa majelisnya dan kapan hari sidang. Sesuai dengan aturan perdamaian, ya, majelis hakim atau pengadilan wajib mendamaikan. Gitu. Berarti dua-duanya harus dipanggil, Pak, ya? Iya, dua-duanya harus dipanggil. Gitu. Ketika dua-duanya datang, malah bukan hanya perdamaian oleh majelis hakim, dilanjutkan juga dengan mediasi. Di tengah isu retaknya rumah tangga Aji dan istrinya yang ramai menjadi perbincangan banyak orang, tidak banyak yang tahu kegiatan Anji selama di rumah. Banyak juga yang bertanya, apa yang disimpan Anji di dalam rumahnya? Berikut penelusurannya. Kalau untuk seharian di sini, Mas Anji sendiri sering datang? Wah, jarang sih, saya nggak tahu datangnya juga. Kadang-kadang saya ngelihat pas jaga saya. Kan saya jaga juga 12 jam. 12 jam di tempat kerja, 12 jam di rumah gitu. Kantornya ini. Kalau rumahnya Bang Anji sendiri? Wah, saya nggak tahu. Tapi kalau dengar kabar lagi rumah tangga retak? Nggak tahu saya. Itu nggak tahu saya, cuman jaga tempat kantornya dia di sini, plus jaga komplek juga di sini. Iya, sama istri. Tapi pas pindah sama anak-anak itu juga gitu? Kurang tahu saya. Kalau pindah mah kan. Kalau di sini biasanya kegiatannya apa sih, Bang? Setiap hari? Ya paling kayak di kantoran gitu lah paling. Setiap hari atau gitu? Ya paling kalau lagi manggung mungkin nggak ada di sini gitu kan, anak buahnya kan. Tapi Bang Anji pernah datang sini ya? Maksudnya sering di sini juga nggak sih? Minggu-minggu ini saya jarang ngeliat sih. Maksudnya sebelumnya? Iya, sebelumnya. Tapi bulan yang bulan kemarin lah. Dan biasa aja di sini kayak kantor aja, yang anak buahnya datang ke sini jam 8, pulang jam 4, kayak kantor aja biasa. Kisah cinta Anji memang kerap menuai sorotan, lantaran vokalis bersuara merdu itu kerap terlibat perselisihan dengan pasangannya. Lantas, seperti apa Sani Budianti menanggapi rumah tangga Anji dan istrinya yang sedang tidak baik-baik saja? Bahkan terancam bubar usai Anji digugat cerai sang istri belum lama ini. Dalam perkawinan tentunya banyak sekali
permasalahan yang terjadi yang mungkin saja sudah dicari cara penyelesaiannya, sudah dicari solusinya, namun belum tercapai suatu kesepakatan. Nah, terkadang problema dalam perkawinan ujungnya adalah perceraian apabila segala macam cara solusi sudah tidak bisa lagi didapatkan, diperoleh, bahkan mungkin kalau dipertahankan perkawinan ini malah berdampak negatif, maka perceraian merupakan salah satu pilihan yang bisa menyelesaikan masalah walaupun ini tidak boleh secara emosional atau tidak boleh secara gegabah. Nah, dalam kasus perceraian, baik suami maupun istri punya hak yang sama dalam mengajukan gugatan, baik itu oleh sang istri maupun oleh sang suami dalam mengajukan gugatan ke pengadilan agama. Tidak mesti siapa yang salah, siapa yang benar, tapi itu adalah hak ya bagi seseorang untuk mengajukan perceraian. Dan akhirnya nanti akan diproses ya di dalam pengadilan agama dan harus mengikuti step-step yang sudah ditentukan di sana. Kita tidak boleh menjudge seseorang kenapa perempuannya yang mengajukan, kenapa bukan laki-laki? Karena tadi itu adalah hak ya, dan bukan berarti yang mengajukan yang benar, yang tidak mengajukan yang salah. Itu tidak ada sebenarnya interpretasi seperti itu. Namun biasanya orang yang mengajukan, orang yang berinisiasi untuk melakukan perceraian. Nah, bagi seorang istri yang mengajukan gugatan duluan, ya mungkin saja si istri ini sudah merasa perkawinan adalah solusi yang terbaik buat dirinya dan buat keluarga ini, ya. Dan tentunya nanti akan ada hak asuh anak, ada gonogini yang harus diselesaikan sehingga ketika bercerai tidak ada masalah yang masih yang masih terseret ya di kemudian hari, sehingga biasanya kalau sudah ketok palu itu sudah tuntas. Jadi tidak semua perceraian langsung masuk ke pengadilan dan langsung disidang, tapi ada mediasi untuk dipersatukan, dibicarakan kembali apakah mereka masih bisa bersama atau tidak. Nah, hal-hal apa saja yang membuat orang akhirnya ingin bercerai? Ya mungkin karena orang tersebut merasa ketika dia berpisah itu adalah berdampak lebih baik buat dirinya. Tapi tadi harus dipikirkan matang-matang, masak-masak, jangan sampai perceraian itu secara emosional tanpa melihat dampak negatif di kemudian hari, apalagi mereka sudah punya anak gitu ya. Jadi dampak pada anak pun harus diperhatikan. Sebenarnya itu tadi ya, perceraian itu adalah pilihan terakhir dalam penyelesaian masalah apabila sudah tidak bisa lagi atau tidak sanggup lagi memang menyelesaikan masalah secara baik.